Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih semangat? Semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa selalu berdoa setiap melakukan segala sesuatu. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Apabila keluar rumah, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi jaringan, organ, dan sistem organ. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian kembali materi sebelumnya, yaitu tentang sel. Masih ingat apa sel itu? Masih ada yang tidak ingat? Atau semuanya ingat sel itu apa? Ya, betul. Sel itu adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh organisme atau makhluk hidup. Nah, materi kita kali ini kita belajar tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Apa itu jaringan, apa itu organ, dan apa itu sistem organ. Target pembelajaran kita hari ini, jadi hari ini apa yang akan kita pelajari dan yang harus kalian kuasai pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian tentang jaringan, siswa dapat menjelaskan pengertian organ, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem organ, dan siswa dapat membedakan jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, apa itu jaringan? Contohnya, ini ada sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah. Sel-sel tadi akan berkumpul membentuk sebuah jaringan darah. Jadi, kesimpulannya jaringan itu adalah, ya betul, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, sekarang sudah mengerti ya tentang jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Contohnya sel darah merah berkumpul dengan sel darah putih, berkumpul dengan sel keping darah membentuk sebuah jaringan darah. Nah, ini adalah jaringan pada manusia. Jadi jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia ini ada jaringan ikat. Ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, dan jaringan darah. Jadi ini adalah jaringan-jaringan yang menyusun tubuh manusia. Kemudian jaringan yang menyusun hewan ada juga. Jaringan hewan dan jaringan jaringan hewan dan jaringan manusia hampir sama. Jadi nih, jaringan hewan juga sama nih, ada jaringan epitel, ada jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan otot. Nah, ini sama antara jaringan hewan dan jaringan jaringan hewan dan jaringan manusia tuh hampir sama. Yang paling berbeda adalah jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan ini ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, jaringan sklerenkim, jaringan parenkim, jaringan floem, jaringan kolenkim, dan jaringan silem. Jadi ini mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian, kalian tadi sudah mempelajari tentang jaringan. Jadi jaringan tadi adalah kumpulan dari sel. Nah, jaringan-jaringan tadi akan berkumpul membentuk sebuah organ. Contohnya pada organ jantung. Dalam organ jantung ini terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot jantung. Jadi inilah terbentuklah sebuah organ. Jadi mudah dipahami ya. Kalau sel tadi berkumpul membentuk sebuah jaringan, jaringan berkumpul membentuk sebuah organ. Jadi ini adalah organ jantung terdiri dari kumpulan beberapa jaringan.
Nah, ini organ-organ yang menyusun tubuh manusia. Jadi ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung, ada otak, ada hati, lambung, mata, hidung, telinga, itu juga organ manusia. Jadi itu merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan. Jadi kalian sudah bisa kan menyebutkan organ-organ lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Nah, sambil kalian ingat, lihat tubuh kalian sendiri, organ apa saja yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, itu tersusun dari jaringan. Kemudian yang berbeda adalah organ tumbuhan. Kalau organ hewan dan organ manusia itu hampir sama, tapi yang paling berbeda adalah organ tumbuhan. Jadi organ tumbuhan adalah bunga, kalian sudah pernah lihat kan bunga, daun, buah, batang, dan akar. Ini adalah organ yang menyusun tumbuhan. Kemudian, setelah kita mempelajari organ-organ tadi akan berkumpul membentuk sebuah sistem organ. Nah, contohnya ini, sistem organ pencernaan manusia. Seperti organ yang menyusun sistem organ pencernaan, apa saja organnya? Yaitu nih, mulut, kerongkongan, hati, empedu, lambung, pankreas, nih yang kecil, usus halus, ini yang panjang, usus besar, rektum, dan anus. Ini adalah sistem organ pencernaan manusia. Kemudian, sistem organ pernafasan manusia. Jadi organ-organ yang menyusun sistem organ pernafasan apa saja? Nah, ini sinus frontal, konka hidung, laring, tarakea, sinus sphenoidal, rongga hidung, faring, alveolus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, bronkiolus, diafragma. Ini adalah organ yang menyusun sistem organ pernafasan. Kemudian sistem organ gerak manusia. Nah, ini ada tulang dan juga ada otot. Ini organ tulang dan organ otot menyusun sistem organ gerak pada manusia. Kemudian sistem peredaran darah manusia. Jadi apa organnya? Nah, ada arteri, ada vena. Ini adalah namanya pembuluh darah. Dan yang paling utama adalah jantung. Itu adalah organ yang menyusun peredaran darah manusia. Kemudian sistem organ saraf manusia. Nah, organ apa saja yang menyusun sistem organ saraf manusia? Yaitu ada sel saraf, otak. Nah, ini adalah organ yang menyusun sistem organ saraf manusia. Kemudian sistem ekskresi manusia. Organ apa saja nih yang menyusun sistem ekskresi pada manusia? Yaitu ada hati, ada kulit, ada paru-paru, dan ada ginjal. Kemudian sistem organ reproduksi manusia. Organ apa saja yang menyusun organ reproduksi manusia? Nah, ini sudah kita ketahui, ada penis, ada testis. Ini organ reproduksi laki-laki. Kemudian ada vagina, ada ovum, tuba falopi, uterus atau rahim. Itu adalah organ reproduksi wanita. Nah, sistem-sistem organ tadi, sistem organ pencernaan, sistem organ pernafasan, sistem organ gerak, sistem organ transportasi, sistem organ reproduksi, sistem organ ekskresi, sistem organ saraf tadi berkumpul membentuk sebuah organisme dalam satu tubuh. Ini misalnya menyusun tubuh manusia. Nah, ini jadi satu tubuh manusia, satu individu. Kemudian satu individu harimau ini dia mempunyai semua sistem organ ini. Dan juga tumbuhan, misalnya ini adalah tanaman tomat. Nah, tanaman tomat ini juga mempunyai semua sistem organ ini. Jadi sudah jelas ya tentang materi kita bab 1 ini, yaitu tentang organisme kehidupan makhluk hidup. Jadi kalian sudah tahu strukturnya, tingkatannya kalian sudah tahu, dari molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk
sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Oke, sekarang kita masuk kuis. Jadi dari kuis ini Ibu ingin tahu apakah kalian sudah memahami tentang materi kita, yaitu tentang organisme kehidupan makhluk hidup. Jadi supaya kalian bisa membedakan mana yang sel, mana yang jaringan, mana organ, dan mana sistem organ. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian tubuh manusia yang ada pada gambar ini merupakan apa? Apakah ini sel? Apakah ini jaringan? Apakah ini organ? Apakah ini sistem organ? Nah, kalian bisa menjawab ini apabila kalian mengikuti materi Ibu dari pertemuan pertama sampai hari ini. Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke, sudah? Jawabannya adalah ya, betul. Jadi gambar tersebut adalah gambar sel saraf karena terdiri dari inti sel atau nukleus, badan sel, dendrit, akson, sinapsis yang menyusun tubuh sel ini. Jadi ini sesuai dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang sel. Jadi sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga